Bima sebagai tokoh sentral dalam cerita ini mirip Sanjaya dalam Bhagavad Gita, yang melaporkan kejadian pandangan mata percakapan Kresna dan Arjuna sesaat menjelang Bharatayuda di Kuruksetra kepada Drestarastra raja yang buta sejak lahir. Kresna menyadarkan kembali Arjuna untuk melaksanakan swadharmanya. Simbolisasi cerita Bima Swarga ini perlu diketengahkan lagi, semoga mampu menggugah penalaran untuk menyadari swadharmaning masing-masing, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Cerita ini seperti menitipkan pesan pada kita umat sedharma, hendaknya selalu berbuat baik agar kelak kita memetik pahala yang baik pula. Alkisah, Dewi Kunti mimpi didatangi Atma Pandu dan Dewi Madri, minta tolong agar dibebaskan dari neraka. Kunti menyampaikan mimpinya pada Panca Pandawa, dan diputuskan Bima menyampaikan ke Swarga Loka. Purnama, dalam suatu prosesi yang hening, Bima Swarga dimulai. Diiringi meredah dan toalen mereka sampai di Marga Sanga, di mana Swarga Loka berada, di bumi Antakarana, di bumi yang menyebabkan sebab segala sebab. Sampai di Tegal Penangsaran, tempat para roh menunggu giliran menghadap Batara Yama menentukan apakah roh masuk sorga atau neraka. Dalam penantian itu, para roh menerima hukuman sesuai karmanya. Ada yang disebut Atma Lara atau yang sengsara, Atma Derwaka atau yang serakah, Atma Sengsaya atau yang senantiasa curiga, Atma Bobotoh atau penjudi. Inilah perjalanan spiritual Bima, yang memberi pengalaman batin tentang pelaksanaan bagi para Atma setelah lepas ke alam niskala, sesuai karma perbuatan yang dilakukan saat menghuni raga manusia di Mayapada. Pertama-tama mereka melihat Atma Tatwa dan Atma Curiga dihukum oleh Buta Toksil, babutan atau makhluk angkara dengan wujud mata yang besar. Di sebelahnya, Buta Naya, raksasa yang kadang tampak kadang tak tampak, bersama-sama Buta Celeng, babutan berbentuk babi, menghukum Atma yang berperilaku buruk. Beranjak tidak jauh dari itu, tampak Buta Abang, babutan yang berwujud raksasa berkulit merah menyala, sedang menggotong Atma Lengit, Atma yang semasa hidupnya malas bekerja, akan dicemplungkan atau dimasukkan ke bejana besar dengan air mendidih yang disebut Kawah Gomuka. Di sebelah kanan dari bejana itu, tampak Sang Buta Ireng, babutan berwujud raksasa berkulit hitam, bersama Sang Buta Prumut, babutan yang berwujud besar berkulit hitam dan berwajah angker, menggotong Atma Corah, Atma yang semasa hidupnya senantiasa berperilaku buruk, untuk dicemplungkan ke Kawah Gomuka. Sementara itu, Buta Ode-Ode, babutan yang bertubuh gemuk dengan kepala plontos, meniup api di bawah jambangan Kawah Gomuka, sehingga airnya terus mendidih. Tidak jauh dari Kawah Gomuka, Sang Suratma, dengan wujud raksasa yang penuh wibawa, penguasa para Atma, sedang menghukum Atmaning Usada, karena dulu, dukun atau dokter yang menguasai ilmu pengobatan, yang dahulu pernah lupa menyembuhkan orang sakit, melakukan malpraktek, dan selalu menerima imbalan yang tinggi kepada orang yang diobatinya.
Di sebelahnya lagi tampak Sang Buta Mandar dan Sang Buta Mandir, dua raksasa bengis saudara kembar, sedang menggergaji kepala Atma Wong Alpaka Guru, Atma yang tidak melakukan kewajiban sebagai putra yang baik, karena melalaikan kedua orang tuanya. Di sebelahnya, Sang Buta Wirosa yang berwujud raksasa mahasakti, sedang menghukum Atma memaling nasi. Ini terjadi karena saat di Mercepada ia suka mencuri makanan. Karena itu, sebaiknya jangan sekali-kali mencuri nasi, seberapapun lapar dirasakan. Tidak jauh di tempat itu, Sang Buta Wingkara yang bengis, bersama Buta Lilipan yang berwujud aneh, memiliki belalai seperti gajah dan tubuhnya seperti tubuh singa, mulutnya penuh bisa seperti ular, sedang menyiksa Atmaning Wong Aboros, Atma yang suka berburu dan membunuh binatang yang tidak patut dibunuh. Mereda dan Tualen miris hatinya teringat akan kewajiban kepada orang tuanya, yang belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Mereda dan Tualen terkejut, karena setelah beranjak sedikit saja dari tempat yang satu, mereka menemukan kembali Sang Jogor Manik ada di tempat lain sedang mengadili dua Atma, yang satu Atma kedi dan yang satu Atma keliru, yang satu laki-laki seperti perempuan, yang satu lagi perempuan seperti laki-laki. Sedangkan di sebelahnya, Buta Tok Tok Sil yang matanya besar, sedang menyiksa Atma Angadol Prasasti, yang berani memperjualbelikan prasasti. Berdekatan dari tempat itu, banyak Atma yang disebut Atma Prasentana atau Atma yang tidak memiliki keturunan, digantung di pohon bambu. Sementara itu, Atma Noramatata, Atma yang belum melaksanakan upacara potong gigi, sambil menggigit pohon bambu disiksa oleh Buta Brungut yang menyeramkan, yang sedang menghunus pedang. Beranjak sedikit dari tempat itu, lagi-lagi ditemukan Sang Jogor Manik sedang berhadapan dengan Atma Anitikrama, Atma yang semasa hidupnya sangat tidak ramah tamah, dan selalu membanding-bandingkan tamu yang datang kepadanya. Di sebelahnya, Atma Angraun, yang semasa hidupnya meracuni banyak orang, sedang diberi makan medang atau bulu halus bambu, oleh Buta Ramya yang suaranya gemuruh. Sedangkan berdekatan dengan itu, Sang Buta Edan yang suka mengamuk, sedang menyiksa Atmaning Wong Andesti, Atma yang semasa hidupnya menggunakan ilmu hitam untuk menyakiti orang. Di sebelahnya lagi, Atma Wong Bengkung, yang tidak mau menyusui bayinya, sedang disiksa dengan mematupkan ular tanah pada puting susunya, oleh Buta Pretu yang menjerit-jerit membengkakkan telinga. Di dekat tempat itu pula, Buta Janggita yang menyeramkan, sedang menyiksa Atma Pandecora, Atma ahli membuat senjata yang berperilaku buruk. Selain itu terdapat jamban besar yang disebut Kawagomuka dengan air mendidih, berisi Atma yang direbus karena kesalahannya pada waktu menjelma menjadi manusia. Tampaknya di neraka yang luas ini tidak terhitung jumlah Kawagomuka bertebaran di mana-mana. Demikianlah pula begitu banyak Atma yang bersalah pada masa lalu, dihukum sesuai tingkat kesalahannya. Atma Jalir, baik laki-laki maupun perempuan yang semasa hidupnya suka berselingkuh, disiksa oleh Buta Lendi maupun Buta Lende, dengan membakar kemaluannya. Dijumpai pula Sang Jogor Manik yang berwajah seram dan menakutkan sedang menguji Sang Atma Putus,
yaitu Atma yang dalam kehidupannya tidak tercela, selalu berbuat baik dan pandai. Tiada berapa lama kemudian sang Atma putus diizinkan memasuki sorga. Setelah menyaksikan penghukuman para Atma sesuai kesalahannya, sang Bima menemukan kawah Gomuka. Secepat kilat Bima membalikan kawah untuk menyelamatkan Atma sang Pandu dan Dewi Madri. Selanjutnya mencari Tirta Amerta untuk membebaskan dosa yang membelenggu kedua orang tuanya. Setelah diperciki Tirta Amerta, Pandu dan Dewi Madri berhasil memperoleh kebahagiaan abadi di sorga.